I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara tentang sakramen perkawinan Katolik. Banyak orang Katolik berpikir bahwa perkawinan dikatakan sakramen kalau perkawinan diberkati dengan perayaan Ekaristi atau diberkati di dalam misa kudus. Sedangkan perkawinan yang diberkati dengan ibadat sabda bukanlah perkawinan sakramen. Pandangan ini tentu keliru, karena sakramen perkawinan tidak ditentukan karena dilangsungkan dengan perayaan Ekaristi atau ibadat sabda saja. Bukan juga ditentukan oleh siapa yang memberkatinya, baik itu diakon, pastor, uskup yang memberkati perkawinannya. Karena yang menjadi pelayan sakramen perkawinan adalah kedua mempelai yang saling mengikatkan janji perkawinan mereka. Dalam kitab hukum kanonik, perkawinan dikatakan sakramen jika dilangsungkan antara orang-orang yang telah dibaptis secara sah. Hal ini ditegaskan dalam kitab hukum kanonik nomor 1055 paragraf pertama. Perjanjian perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan seluruh hidup yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Dari kanon ini menyebutkan bahwa Kristus telah mengangkat perkawinan menjadi sakramen, sehingga sifat perkawinan di antara orang-orang yang telah dibaptis adalah sakramen. Gagasan mengenai sakramen perkawinan dapat juga kita temukan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 5 ayat 22 sampai 32. Paulus dalam perikop ini menjelaskan bagaimana relasi atau hubungan kasih suami dan istri Kristiani melambangkan relasi kasih antara Kristus dengan gereja. Perkawinan sakramen yang sah dan dilanjutkan dengan hubungan suami istri tidak dapat diputuskan oleh kuasa manusiawi apapun selain oleh kematian.
Sebab dengan adanya hubungan suami istri, perkawinan antara orang-orang yang telah dibaptis melambangkan secara sempurna dan utuh relasi kasih Kristus dengan gerejanya. Contohnya, seorang Katolik menikah dengan orang Katolik, maka perkawinan itu sakramen. Contoh lain, seorang Katolik menikah dengan orang-orang Kristen Protestan yang sudah dibaptis, maka perkawinannya menjadi sakramen. Kita mungkin akan bertanya, apakah perkawinan beda agama bisa menjadi sakramen? Kapan perkawinan beda agama bisa menjadi sakramen? Perkawinan beda agama dengan sendirinya akan diangkat ke martabat sakramen jika pihak non-Katolik dibaptis. Contohnya, orang Katolik menikah dengan orang Muslim, atau orang Katolik menikah dengan orang Buddha, orang Katolik menikah dengan orang Hindu di Katolik. Kemudian orang yang non-Katolik dibaptis menjadi Katolik. Sejak ia dibaptis, perkawinan mereka diangkat ke martabat sakramen. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah penjelasan singkat mengenai perkawinan sakramen. Tuhan memberkati.